tadi kita berbicara tentang Islam, ya. Jadi Islam itu adalah yang terlihat, terdengar, teraba, itu makanya rukunnya ada berapa? 5. Syahadat harus terdengar, terlihat, ada saksi. Asyhadu alla ilaha. Sekarang Islam rukunnya ada 5 kan? Kedua apa? Sholat. Sholat terdengar, oh kelihatan oleh mata, tapi belum tentu ikhlas yang sholat. Belum, karena bukan Islam kajiannya. Paham? Kemudian syahadat, sholat, zakat kelihatan oleh mata, oleh tangan, berarti syahadat, sholat, zakat. Puasa kelihatan sanut. Sahurna apal, bukana apal, kata mbok teh. Bisa sahur teh kata. Munggah haji komodei, munggah haji Maria. Aya upacara pemberangkatan, aya upacara kedatangan dulu. Berarti itu Sekarang kita kembali kepada iman. Oke, selesai. Kalau iman, iman itu adalah bukan kajian mata, bukan kajian telinga, bukan kajian kulit. Tapi iman kajiannya keyakinan otak. Apa katanya? Sasarannya adalah disebut dengan ruh nurani. Ruh apa? Ruh nurani. Kalau Islam sasarannya adalah ruh jismani. Apa sih? Jismani, jisim, badan. Kalau nurani, otak. Ya. Maka iman itu adalah keyakinan di otak, di hati. Awas. Keyakinan di otak bukan? Karena hati mah ada lagi bagiannya nanti, ihsan. Ya. Nah, iman ke Allah katinggal? Tidak, itu adalah keyakinan Allah itu wujud, qidam, bako, mukhalafatul. Gini sok dilakukan bang. Allah wujud, qidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutaka. Berapa sifat? 20. Wajib di Allah. Wujud, qidam, tihula, kuasa Allah, maha melihat Allah, maha mendengar Allah. Itu kajian keyakinan otak kita terhadap iman. Allah teh maha melihat, yakin si otak yakin? Yakin. Harus teu yakin, teu iman. Ketika kita sedang melakukan maksiat, ya teh ditinggalikeun teh ku Allah. Henteu teu iman. Berarti orang yang melakukan maksiat bisa disinyalir imannya masih lemah. Bisa terjerumus pada perbuatan Jadi otak itu adalah berfungsi paling utama adalah kekuatan iman. Atau zaman sekarang dengan kekuatan pikiran. Ya. Yang kedua, ke malaikat. Yakin teu dina otak malaikat aya. Rokib, atid. Rokib anu nuliskeun kahadean, atid anu nuliskeun kagok. Yakin? Nah otak yakin teh. Kelihatan teh yakinna teh rapa jeung biica bahwa aya malaikat rokib jeung atid. Mamang tidak tahu. Bener gak? Tapi otak teh rapa sama otak biica harus meyakinkan bahwa rokib di kanan, atid di kiri menuliskan amal baik dan amal. Kalau tidak yakin, dikhawatirkan tidak iman kepada malaikat. Yakin nanti di akhirat nanti akan ada yang nanya munkar dan nakir terhadap perbuatan kita. Yakin otak? Lamun teu yakin otak, disinyalir kita tidak iman kepada malaikat. Otomatis tidak punya Jadi kajian iman itu di mana?
di otak. Harus yakin. Mang ada nggak mau yakin saya mah? Kalau mau yakin maka akan lemah fisik kita. Karena kita tidak punya kekuatan dari dalam otak kita. Ketika ini mempunyai keyakinan kepada Allah, kepada malaikat Allah, maka proses belajar akan mudah. Membaca akan langsung masuk karena otaknya sudah diisi dengan keyakinan kepada Allah dan malaikat. Ya, oke. Sesudah yakin kepada Allah, pada malaikat, kepada kitab-kitab yang 4. Sebenarnya harus diyakini kitab itu ada 4. 1. Kitab Injil, Zabur, Taurat, dan kitab Al-Quran. Nah, Zabur, Injil, Taurat ini disempurnakan dengan Al-Quran. Semua di Injil, ayat di Al-Quran. Di Taurat, ayat di Al-Quran. Zabur, ayat di Al-Quran. Semuanya lengkap karena ini Quran ini penyempurna. Karena zaman dulu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, masih ingat cerita tentang Nabi Sulaiman yang meninggal dunia ketika lagi sholat begini? Sampai kena rayap tongkatnya. Para jin sedang bermain, sedang membangun. Nabi Sulaiman meninggal dunia. Lagi sholat. Sholat Nabi Sulaiman adalah berdiri, nangtung. Sholatnya Nabi Adam, sujud. Allah ruku. Ya? Sholatnya nabi-nabi yang lain, ruku. Kieu sholatnya Nabi. Ayo sholat nanti. Kieu nabi-nabi yang lain disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Ayat takbiratul ihram, ayat bersedekah, ayat ruku, ayat sujud. Nabi penyempurna itu dari nabi-nabi sebelum. Makanya disebut Khatamul An, ditutup oleh Nabi Muhammad. Harus paham ini juga ya. Bahwa kenapa hak penutup Nabi penyempurna kitab-kitab sebelumnya dan nabi-nabi sebelumnya. Nah, yakin karena kitab eta Al-Quran? Jadi Al-Quran kalau hanya dibaca belum masuk ke iman. Awas, masih masih syariat. Kalau hanya dipelajari masih Islam. Diyakini iman. Jadi iman itu yakin. Apa pengertian? Namang ada iman teh? Al-imanu huwa tasdiku bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Yang disebut dengan iman adalah tasdiku bil qalbi, ya, membenarkan dengan hati, ya. Dengan hati dalam artian hati di sini mamang bil qalbi di sini karena hati sudah diambil materinya oleh ihsan. Jadi hati di sini lebih fokus kepada akal. Akal itu ada di otak dan di hati sebenarnya. Ya. Jadi wa amalun bi tasdiku bil wa iqrarun bil lisan. Diucapkan dengan lisan iman. Dilakukan dengan anggota tubuh. Kurang mah iman ke Allah. Tapi maksiat berarti can iman. Harus dilakukan dengan anggota tubuh dalam kebaikan. Jadi tidak cukup dengan kayak, tapi harus take action. Apa sih? Action. Urang mah yakin ya teh hayang langsing. Tapi som ngabeuti henteu. Program diet ngabeuti henteu. Ngabeuti teh karbohidratnya diganti gitu. Atau sesepedahan henteu. Cukup di dieu we hayang ngumpul. Eta teh iman konyol. Terus tuh. Yakin. Tak oke, mamangnya. Teh Rapa udah siap, Ica sudah siap program ini. Nah, kieu nya. Misalkan ayeuna teh di kilo nya. Same meh puasa jeung same meh sesepedahan teh di kilo tuh. Oi, Mang. Misal di Ica sakintal setengah. Teh Rapa sakintal setengah. Contoh. Nah, saminggu ka hareup uang kilo deui geus puasa. Nuhun teh. Lamun aya perubahan, belum ada perubahan, tapi yakin selama itu dilakukan dengan baik, prosesnya itu insya Allah makin semangat. Makin semangat. Mamang aja bukan program diet, mamang hanya program taat aja ke Abah. Sudah mamang tidak punya ingin apa asa
Kata Abah, saum. Sudah selesai, ikut aja. Nah, sudah tadi sampai bahasan kitab, kemudian para rasul. Hari Nabi Muhammad teh utusan disebut dengan rasul. Contoh, ai rasul teh kieu atuh. Ai utusan teh kieu, sing paham utusan teh. Pak Jokowi ek pidato di Gelora Bung Karno dalam acara HUT RI. Pak Jokowi teh mencet teu bisa. Digantikan ku menteri pertahanan dan keamanan atau ku juru bicara. Saha juru bicarana Kang Asep. Si juru bicara ieu teh macakeun surat teks pidato ti saha? Ti Pak Jokowi. Ieu saha ieu? Utusan Jokowi. Leres ya? Rasul Jokowi secara umum seperti itu. Jadi ieu teh saha? Rasulna Jokowi. Utusana Jokowi. Macakeun surat ti lamun macakeun surat ti bi Ica mah berarti rasulna saha? Bi Ica. Leres teh? Nabi Muhammad membawa apa? Teks yang paling mulia yang dibukukan dalam mushaf atau al. Sebenarnya Nabi Muhammad itu membicarakan firman siapa? Firman bukan karangan Nabi Muhammad, bukan, tapi karangan Allah langsung, ya. Nabi Muhammad ini utusannya siapa? Allah, ya. Berarti kalau pengen tahu Allah nanya ke siapa? Sekarang ada Nabi Muhammad, tanya ke silsilahnya yang terus berlanjut. Nah, siapa silsilah sekarang? Syekh Muhammad Abdul Syekhullah yang bentuknya manusia biasa ada di orang Sunda untungnya. Coba siapa pengurus Abah? Pengurus di Jakarta. Buka di Malaysia, buka di Indonesia. Paham? Nah, berarti kalau mau nanya tentang apapun harus nanya ke utusannya. Kalau sekarang bukan rasul, tapi al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Ulama itu jadi yang dimaksud ulama kata Mang Adama yang bersilsilah, tidak terputus sampai al. Paham? Nah, berarti Nabi Muhammad itu yang dibicarakannya, akhlaknya, cara makannya, cara tidurnya, cara mandinya, cara BAB-nya, cara pipisnya adalah berdasarkan in huwa illa wahyu yuha, berdasarkan wahyu petunjuk Allah. Oke, sudah yakin kepada utusan bahwa Nabi Muhammad yang dibicarakan oleh Nabi Muhammad itu bukan perkataannya Nabi Muhammad tapi perkataannya utusan teh gitu ya, simpel Rasul. Utusan teh membawa firman Allah. Kira-kira karena firman-Nya suci, Nabi Muhammad adalah manusia tersuci di alam dunia ini. Quran kitab non? Kitab suci. Quran teh kitab lamun dibawa ku jelema kotor kira-kira bisa moal. Terapa? Al-Quran teh kitab lamun dibawa ku jelema kotor bisa moal. Moal bisa. Firman-Nya, bukan kitabnya. Awas, bukan Quran ini ya, bukan. Ini ibarat Quran. Tapi isinya, wahyunya. Aina lamun Mang Ade diberi wahyu ku Allah, jalma kotornya. Sok heureuy Mang Ade nya. Sok ceuri, sok nyindiran bener teh. Nah, sok nyentak bener teh.
Mal bisa ada yang dapat. Tapi Rasulullah natap lagi subhanallah. Lamun urang aya di zaman Rasulnya nikmat juga nanya hirupnya. Hayang ningali kebaikan teh mudah. Aya urang aya saabah. Nah, mun ka Abah Aos ku kayakinan mah nikmat. Sareng di Abah. Sok ayeuna teh rapa ka Abah Aos deui nya malam Jumaah bakal leuwih nikmat tibatan kamari. Enak. Ya. Kalau arti Abah mah bantang deui. Tong kitu. Ku ilmu isian supaya kita bisa kuat keimanan kita. Oke, sudah rukun iman sampai siapa tadi? Rasul. Percaya ke hari akhir? Yakinkan di otak bahwa hari akhir itu akan ada. Kapan hari akhir? Ayeuna. Kapan hari akhir? Ayeuna. Hari akhir teh sekarang. Tahu gitu teh apa? Besok akan ada umur lagi? Tidak tahu. Berarti hari akhir teh buat siapa? Buat kita, bukan buat orang lain. Ayeuna teh cek urang. Da. Ayeuna teh nyieun baheula. Dulu, ayeuna teh nyieun dulu. Ayeuna teh nyieun dulu. Dulu Mang Ade pernah nyaur atau Aang pernah nyaur dulu di Ica jeung Teh Rapa teh geus boga anak. Dulu pernah nyaur, berarti ayeuna teh keur nyieun dulu. Teh Rapa nanti sudah menikah kepada yang soleh, amin gitu. Ica kepada yang soleh, amin gitu. Yang soleh pintar usaha, bener deh. Soleh unggul atau pintar usaha mah ya. Yang lu soleh baru pintar rajin. Nah, sekarang teh mau dibicarakan oleh Teh Rapa sama Ica nanti ketika sudah punya anak nanti atau sudah nenek-nenek. Dulu pernah Mang Ade berbicara tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Berarti sekarang teh lagi membuat dulu. Sekarang teh dulu kata nanti. Sekarang teh dulu kata nanti 10 tahun ke depan. Dulu di Mang Ade berbicara tentang Islam. Sekarang tuh dulu. Terus nanti tuh 10 tahun yang lalunya tuh 10 tahun ke depan nanti nyeritain kejadian ini nih. Berarti sekarang teh dulu kata siapa? Kata nanti. Kata nanti. Iya. Hari akhir oke cen. Cek saha oke ayeuna. Da ayeuna teh ceuk baheula mah. Nanti. Ya. Ayeuna teh ceuk baheula mah. Nanti paham? Ayeuna teh dulu ceuk nanti. Terus kata nanti teh sekarang. Jadi hari akhir teh kapan? Sekarang. Yang sekarang. Nah sekarang. Terus nanti. Berarti kan masih ada. Kata siapa masih ada? Kan tidak yakin. Kita nggak yakin nanti akan ada lagi kan? Kalau saya mau menjawab. Nah, tiba-tiba kan orang yang lagi wiridan tuh. Nah, tiba-tiba orang lagi bersepeda, tiba-tiba Haji Mas Said keur naon? Keur badminton meninggal, benar enggak? Berarti hari akhirnya buat dia kapan? Sekarang. Meninggal. Ya jadi sekarang. Makanya dalam istilah para ulama disebutkan i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu godan. Ya. Ikmal, kerjakanlah urusan akhirat seakan-akan akan mati besok. Aing teh ekpai mau adan langsung mencari ilmu sungguh-sungguh. Karena kita harus sungguh-sungguh karena kita akan meninggal. Wa mali akhiratika ka anaka tamutu godan. Urang teh engke teh boga anak, urang teh engke teh berarti ngalah ilmu, urang teh kudu sungguh-sungguh, urang teh usaha kudu sing bener, urang teh kudu salehah, da engke hayang boga salaki saleh. Pacina Mang Ade mah ngomong teh salaki dah heuh kawin atuh. Lamun urang na teu salehah, moal meunang saleh. Paham?
Ya, oke. Hari akhir sudah. Qada dan kepastian dan ketentuan Allah. Qada teh, jeung qadar teh. Apa qada teh? Ketentuan dan kepastian. Apa ketentuan Allah? Dilahirkeun ti bapa jeung emak nu ayeuna atau dilahirkeun ti ibu jeung bapa nu ayeuna. Ya Allah, urang mah embung dilahirkeun ti bapa jeung emak nu ieu moal bisa. Eta mah qada jeung qad. Mang Ade aya dilahirkeun ti Aki Haji ini bapana mung eta moal bisa. Tampa terima itu ti Allah. Ketentuan aya mung jadi awewe yang jadi lalaki teu bisa. Itu qada dan qada. Harus diterima sungguh-sungguh. Jadilah wanita yang salehah, jadilah lelaki yang saleh. Oke, sudah. Itu urusan Jadi iman teh urusan keyakinan. Jadi tadi Islam urusannya lisan, iman urusannya hararua lah ya setanan gitu. Wah, ya setanan ya. Motak. Jika tas ngarambet wae. Capek. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu adalah zikrullah. Apa rukun ihsan teh? Zikrullah. Apa dikir teh? Ingat. Apa dikir teh? Ingat. Apakah ingat ini, dikir ini sungguh luar biasa? Kita buktikan. Ingat ini sungguh luar biasa, kita buktikan. Hah? Tapi dikir ini harus berbuah. Dikirnya harus berbuah. Contoh. Mang Ade mau beli duren untuk bibidian ketika Mang Ade lagi ke Bandung mau pulang ke Ciamis. Beli apa? Duren. Kenapa Mang Ade beli duren? Karena dikir dulu kepada bidian. Ingat dulu kepada coba lamun teu ingat sama panjang ka pamajikan. Beli duren mah. Dikir ini sungguh luar biasa. Jadi harus berbuah. Buahnya apa? Buah dari dikir. Duren. Buah dari dikir apa? Duren tadi. Dikir ke siapa? Ke bidian. Atau ke teteh. Sekarang. Buah dari dikir ke Allah apa? Berbuat baik. Karena kita yakin dilihat oleh Allah. Jadi entong. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayo maksiat terus. Berarti la ilaha illallah teh. Eta teh la ilaha illallah teh. La ilaha illallah. Eta teh la ilaha canderbu. Apa buah dari dikir? Buah dari dikir adalah berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah tidak dibuat-buat. Itu karena jalma. Itu karena kolot, itu karena bapak, itu karena mama. Karena siapa? Karena dikir tadi kepada siapa? Kepada Allah. Karena Allah sudah yang di sini. Allahu Mamang dari dikir kopi di tingkat lagi akan ke dikir sir. Jadi yang diucapkannya Allahnya samar, Allah yang kedua samar, tinggal huknya di dalam hati. Cok tundukkan ke kiri. Tundukkan ke kiri. Pegang di bawah ini, di sini, pegang. Rasakan. Inna anjalnahu fi lailatul qul huwallahu Allahu Allah. Allah yang pertama samar, Allah yang kedua samar, tinggal rasakan Allah diingat di sana. Terus giginya rapatkan.
giginya rapatkan, lidah ditekan ke atas. Lidah ditekan ke atas, giginya rapatkan, bibir rapatkan. Rasakan Allah melihat, Allah menatap, Allah menyaksikan kita semua. Rasakan. Ini domir ya. Ini domir dalam jurumiyah domir. Jadi huknya itu adalah ke Allahu Allah. Domir ya. Kalau kalimat sir ini terus ada di dalam hati di Ica dan hati Teh Rapa, ini yang disebut khusyuk ini. Rasakan Allah menatap, melihat. Napaskeun sing kumantena, sing kaluar asup tong dipetkeun we tina hidung, sing kaluar asup teu kenging dipaksakeun, sing kaluar kumantena. Buka mata sih. Rasakan masih ada dalam hati? Ya, gini. Masih ada? Terus itu tidak akan hilang. Ketika sholat itu lafaz dalam hatinya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iya mah. Hati. Alhamdulillah. Nah, itu yang disebut khusyuk. Yang disebut bihuduril qalbi itu. Karena maaf, ada sholat, ada gerakan sholat. Sholat ada gerakan sholat. Harus paham ya. Ada sholat, ada gerakan sholat. Allahu Akbar. Sholat lain? Lain gerakan. Lain sholat kata. Ay sholatna as-sholatu bihuduril qalbi. Sholat itu hadir hati kepada Allah. Yang sholat apa? Yang sholat itu adalah jiwa, bukan raga. Tapi raga mah peragaan sholat. Yang sholat apa? Jiwa atau ruh. Terapa ketika meninggal dunia atau bisa ketika meninggal dunia yang akan dihisab, dihitung oleh Allah apanya coba? Ruhnya. Ini yang akan kan itu kita bisa ya terapa tidak badan ruh. Karena ruh ini asal muasalnya dari Allah, akan kembali ke Allah. Ai jasad dia asal muasalnya tidak naon. Tanah. Maka ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un akan kembali ke mana? Ke? Jadi, nah kaki ini bukan ke Allah, tapi ke tanah. Da asal lagi tina tanah. Sok nu dimakan kubi Ica jeung ke Teh Rapa aslinya tina naon? Ayeuna. Sangu dipelakna naon? Lauk daharna naon? Huut atau pelet. Huut di mana aslina? Huut tina pare. Pare di mana dipelakna? Kambing, daging sapi. Daging sapi aslina di mana? Daging sapi. Daharna naon? Jukut. Jukut di mana dipelakna? Taneuh. Makroni aslina tina tepung gandum. Pelakna naon? Sok naon nu lain tina taneuh? Batu. Nu di dahar ku urang. Susu jelas tadi susu terang teh sapi-sapi dahar jukut. Naon sok? Ayeuna atuh spaghetti cenah Mang Ade sok spaghetti. Spaghetti teh naon tepung tah? Di mana? Tengah tanah. Di pelakna tanah gandum. Jadi karena ini aslinya dari tanah, maka akan dikembalikan lagi innalillahi. Tadinya dari asalnya dari itu dan akan kembali ke itu lagi kepada fitrahnya masing-masing. Air ruh kita asalnya di mana? Iya. Pak, iya. Di jero ieu teh aya ruh. Da air ruhna geus lesot mah ka Allah. Bau ya. Jadi bugang. Bau itu jadi mayit. Benar enggak? Jadi ieu teh harum. Mata ada disebut ruh jismani. Nah, ya ruh jismani. Gurak-gerak teh ruh jis. Aya ruh nurani, otak. Aya ruh sultani tadi. Itu ruh ada ruh kudus, kesucian kita nanti akan kembali kepada Allah. Paham sampai sini materi tentang ketasawufan sama Mang Ade? Oke. Jadi ketika sholat awas tong malawang deui dalam hatinya apa? Tong ucapkeun ke mah. Da imah lagi proses belajar. Ya paham? Jeung Allah. Cukup ganti sekarang. Mang Ade mah
sampai detik ini lafadznya itu sampai detik ini tidak akan putus. Itu tidak akan putus. Rasakan ketika minum teh urang mah ka bawah unggul. Ai mobil nu hirup spion atau mesin? Mesin. Ai spion ka bawah kunaon? Mesin. Ku mesin. Ai ban ka bawah kunaon? Mesin. Ku mesin. Ai nu paeh ban atau mesin? Mesin. Anu paeh, mobil paeh cenah anu paeh naon berarti? Mesin. Mesin. Laras teh. Jelema nu paeh naon? Hatena paeh. Oh. Bener. Kunaon ana jelema ngarampok? Hatena paeh. Kunaon jinah? Hatena paeh. Lamun hatena hirup mah moal. Sieun ku Allah. Sieun. Teu sieun kumaha ku Allah. Da jinah hirup. Bener. Merasa ditatap ku Allah. Merasa dilihat. Dan jadi fungsikan antara Islam, iman, ihsan. Satukan di dalam diri. Jangan dipilih-pilih. Urang mah ihsan wungkul teu bisa. Urang mah Islam wungkul baragajulnya. Sombong ku ilmu Islam. Da teu boga ilmu ruh. Bener teu? Atau boga ilmu ruh wungkul. Sombong ku ilmu ieu. Ah, keun wae salat mah, keun wae puasa. Moal bisa. Digabungkan antara Islam, iman, paham sampai sini? Tentang konsep Islam, iman, ihsan? Paham? Nah, tadi ini Islam ilmunya fikih, iman ilmunya usuluddin, ihsan ilmunya tasawuf, kajian ilmunya. Ya. Oke. Ini ulamanya disebut fuqaha, ulama fikih. Ini disebut ulama mutakalimin. Ini disebut dengan mursyid. Ihsan itu gurunya apa? Jadi abah ini spesialis ihsan. Kalau orang ihsan otomatis iman, otomatis ihsan. Tapi yang Islam, yang iman belum tentu ihsan. Yang Islam saja belum tentu yang iman pasti yang ihsan pasti iman, pasti Islam. Paham sama-sama? Mang Ade kumaha? Takut lupa lagi ya kepada Allah. Bantu dengan jari. Ketika jari seperti ini, itu lagi mengingatkan. Bantu. Tersesat padahal, kermasa, kerlawana. Bari dikir ke Allah ingat. Aya nu nyarekan, aya nu ngahina, aya nu ka urang teh ngejek. Mang Ade makan di mana we mal era. Makan ngariung mal era. Makan jeung nu mewah mal era. Tumpak dina mobil mewah. Kitu rasana nanti. Mal sombong. Da boga ieu. Boga Allah. Terus tumpakna sepeda mal era. Lempang mal era, make sendal jepit mal era, make sendal alus mal sombong. Sugan, yo sendal. Terus obat mah teh jadi. Tapi awas, jangan dikasihkan oleh orang lain. Kalau dikasihkan maka batal dikirim, maka batal jadi murid abah. Dikasihkan ku teh rapal teh. Yuk dikirim. Supaya kita ingat kepada Allah, dikasihkan ke orang lain, kepada yang belum ditalkin ke abah, maka putus jadi murid. Berarti kalau paham, ini adalah urusan rapat bisnis dengan Allah. Jangan dikasih, apalagi ke teman, maka putus jadi murid abah. Mau? Sudah cukup kita saja sama Allah. Ya, Mamang kenapa menerangkan lagi? Jadi ada murid. Ketika di Jagat Aras di Tangerang, Mamang di sana pelatihan dai di sana, Mamang selama 2 minggu pesantren Jagat Aras, Mamang di sana menanyakan gimana kalau yang ditalkin belum paham, pahamkan saja. Dina basul masail harita. Karena banyak yang mengatakan bahwa ini jangan diterangkan lagi. Kita apa aku malah mau diterangkan tuh? ada kemarin juga ngejelasinnya tuh kayak kumur-kumur, udah mah deg-degan
Terus dia ngasih taunya kayak gitu. Udah, yang penting sudah masuk ya sekarang. Oke, amalkan itu ketika sholat ya. Allah Akbar. Bismillah. Jadi yang sholatnya bukan spion, lain eban, tapi hati. Yang sholat itu hati. Ya maka bawa tuh hati. Jadi nuruku teh hati, nu sujud teh hati. Lain karang nu sujud. Ya maka bawa kok. Hati-hati. Paham? Yang memberi teh hati. Bukan tangan. Ya maka bawa spion ya. Tuh. Benar gak? Ya, yang nyekal laptop teh hati. Petnya lamun ieu dikeur ka Allah nu lain-lain. Malisa. Bahaya. Benar gak? Sing kuat. Dibenarkan oleh lisan, dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dikerjakan oleh anggota tubuh. Itu iman. Islam, ihsan. Oke, itu aja dari Mang Ade.